Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad manna 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Shadaqallahu maulanal 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, perkenankan kami menyampaikan wasiat wabil khusus untuk diri kami pribadi, umumnya untuk segenap kaum muslimin. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena takwa adalah merupakan prioritas ketika seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah di dalam hati orang tersebut harus ada nilai takwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqa dikiring alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati, ke surga, zumaros, raya berombongan, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka telah mendatangi surga dan telah dibukakan pintunya, wa qala lahum khazanatuha, malaikat-malaikat penjaga surga itu mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan bagi kalian, tibtum, bagus kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke surga seraya kekal di dalamnya. Saudara hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, akan tetapi di dalam kehidupan ini kita dihadapkan kepada dua hal. Ada dua tawaran, yakni jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka. Dan itu sulit untuk kita mendapatkan jalan yang baik dan kita menghindarkan dari jalan yang sesat, yang salah. Karenanya kita diajarkan sebuah kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk menghindarkan diri kita dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, illa billahil aliyil azim, ay illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Ismail Usfuri di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, hadis yang ke-34, meriwayatkan sebuah hadis
An Ali bin Husain an jaddihi qala, dari Ali bin Husain dari kakeknya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara itu ada pada diri sejati seseorang maka sempurnalah Islamnya, walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya, walaupun dari ujung rambut sampai ujung kakinya banyak dosa-dosanya. Disadari ataupun tidak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, banyak sekali nikmat itu tidak kita syukuri, tapi justru sebaliknya kita khianati dengan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa dengan memanfaatkan nikmat Allah seperti penglihatan mata, tenaga, energi, badan yang sehat, lalu kemudian tidak digunakan untuk ibadah tapi justru untuk maksiat. Sesungguhnya ini adalah perbuatan khianat yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Apakah mungkin dengan bergelimang dosa lalu kemudian dia menjadi orang muslim yang sempurna, Islamnya sempurna? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita. Ternyata ada 4 hal yang bisa menjadikan seseorang Islamnya sempurna sekalipun banyak dosanya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Yang pertama, as-sidqu, jujur. Sifat jujur inilah yang akan menjadikan kesempurnaan terhadap Islam seseorang. Kenapa jujur itu menjadi sifat yang bisa menjadikan orang Islamnya sempurna? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menuju kepada surga. Makanya orang-orang yang jujur itu ditempatkan di tempat yang istimewa. Orang-orang yang jujur itu ketika disebut sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada urutan kedua setelah para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqina, orang-orang yang jujur. Urutan yang kedua setelah para nabi siapa? Orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i wassolihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Saudara hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Dan karenanya sifat jujur itu menjadi sifat wajibnya Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sudah teruji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kejujurannya itu dibuktikan di dalam Al-Quran. Kalau ada seseorang terdapat aib di dalam dirinya, pastilah dia akan berusaha untuk menutup-nutupinya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sekarang ayatnya tidak dihapus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, mukanya cemberut, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang punya kekurangan fisik yakni buta. Ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, asbabun nuzulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah kedatangan para pembesar-pembesar orang kafir Quraisy yang diharapkan mereka masuk Islam.
Di sisi lain ada sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, namanya Ibnu Ummi Maktum. Allah berikan kepada Ibnu Ummi Maktum itu ujian, matanya buta. Ketika datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Ummi Maktum minta kepada Rasul, irsyadni ya Rasulullah, berikan kami petunjuk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan. Dengan muka cemberut dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, lebih memilih para pembesar-pembesar Quraisy yang datang. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan hal yang privasi, mestinya tidak dipublikasikan, tapi karena ini ayat Allah, beliau harus tetap dalam kondisi asyidku, jujur, maka ayat itu sampai sekarang masih ada. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wasyukru. Bisa jadi seseorang banyak dosanya, tapi Islamnya bisa sempurna dengan apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersyukur. Ketika seseorang sanggup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sempurnalah Islamnya. Kenapa syukur ini menjadi sebagai penyempurna terhadap Islam? Saudara-saudara, karena yang kita lakukan saat ini, ibadah kita kepada Allah, sholat kita, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan sunnah lainnya, baik itu terkait dengan ibadah murni hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun ibadah sosial atau hablum minan nas, semua yang dilakukan itu sebenarnya adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh disujudi, tidak. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya adalah karena itu kepentingan kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya dia akan bersyukur terhadap dirinya sendiri, mensyukuri dirinya sendiri, karena syukur itu adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Maka sifat syukur yang ada pada diri kita inilah yang akan menjadi kesempurnaan kita. Andaikan semua yang Allah berikan kepada kita disyukuri, maka Islam kita menjadi sempurna. Tidaklah merugi orang yang bersyukur, sebab setiap yang bersyukur akan ditambah anugerahnya dari Allah. Tapi sebaliknya siapa yang kufur, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Saudara hadirin, lalu yang ketiga adalah wal haya'u. Seseorang bisa jadi dosanya banyak, tetapi ketika dia punya sifat malu, al-haya, punya sifat malu, maka Islamnya menjadi sempurna. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, karena sifat malu inilah yang akan menghalangi seseorang untuk melakukan durhaka. Sifat malu inilah yang akan menghentikan seseorang melakukan maksiat. Sifat malu inilah yang akan bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena malu. Saudara hadirin, di dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang akhbirni anil ihsan, beliau menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, andai engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, ketika kita memiliki sifat malu, kita akan merasa bahwa tidak ada sedetik pun, tidak ada gerakan apapun yang dilakukan oleh kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Ketika Allah merasa, ketika kita merasa terus mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian diiringi dengan sifat malu yang ada di dalam diri kita, tidaklah mungkin kita melakukan dosa. Nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap akan melakukan dosa, dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kemudian menjadi penyempurna Islam seseorang. Yang terakhir, yang kelima adalah wal amalus sholih. Ya, yang kelima adalah wa husnul khuluq.
akhlak yang mulia, akhlak yang baik, etika yang baik. Makanya disebutkan al-adab fawqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Karena seseorang dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, tanpa didasari dengan akhlak, maka ilmunya tidak menjadi ilmu yang manfaat. Saudara-saudara hadirin, iblis itu bukan orang yang bodoh, bukan makhluk yang bodoh. Iblis itu alim. Iblis itu bukan makhluk yang tidak beribadah. Iblis itu ahli ibadah. Tapi kenapa iblis mendapatkan kutukan dari Allah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis ketika diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak beradab. Iblis tidak beradab, tidak menjalankan etika, tidak menjalankan akhlaknya. Makanya iblis mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, maka dengan akhlak, dengan etika, inilah yang akan menjadikan kesempurnaan Islam seseorang, sekalipun dalam kehidupannya, seluruh tubuhnya banyak digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Saudara hadirin, mudah-mudahan 4 hal ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga Islam kita sempurna, iman kita sempurna, dan kita mendapatkan posisi tempat yang tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kawil masabihil ghurah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sittatil mutammimin wal 'asharatil kiram wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha al-'azim yadhkurkum wa sallu bi fadlihi wa la dzikrullahi akbar.